Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan berkah sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini. Di sini saya ingin mengerjakan tugas hukum perdata internasional untuk menunaikan UAS yang telah diberikan oleh Bapak Idrus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rizillah, PM 1921010003, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas A, semester 6. Bab 1. Hukum antara tata hukum. Hukum antara tata hukum atau hatta merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Prof. Sudarji Gautama membagi hatta menjadi dua. Yang pertama, hatta intern yang termasuk ke dalam adalah hukum antara waktu, hukum antara tempat, hukum antara golongan, juga di dalamnya ada hukum antara agama. Dan yang kedua, hatta eksternal adalah hukum HPI itu sendiri. Bab 2. Titik-titik pertalian. Titik-titik pertalian atau titik-titik tautan adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara faktor-faktor yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk berguna untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah HPI dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Bab 3. Prinsip kewarganegaraan. Dalam prinsip domisil, prinsip nasionalis yang bertitik berat pada segi personalis yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum yang berhubungan dengan suatu seorang, hubungan dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hubungan nasional orang yang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraan meletakkan dan mengikuti kemampuan seorang pergi. Sedangkan prinsip domisil bertitik berat pada segi teritorial menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan atas suatu personil yang ditentukan oleh domisil semua negara Inggris yang disebabkan Common Law. Bab 4. Penunjukan kembali atau renovi adalah petunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renovi terjadi sebab karena di dalam petunjuk status personal negara-negara di dunia adalah yang menganut asas domisil dan asas nationality. Dalam HIP internasional dikenakan dua jenis single renvoy yang bertamat remission penunjukan kembali, yaitu proses renvoy oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex for. Yang kedua, transmission petunjuk lebih lanjut, yaitu proses renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya. Bab 5. Kualifikasi adalah melakukan klarifikasi suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum. Kualifikasi ada 3 macam, yaitu kualifikasi lex fori, kualifikasi lex cause, dan kualifikasi otonom. 1. Kualifikasi lex for adalah kegiatan melakukan klarifikasi atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan hukum sang hakim. Yang kedua, kualifikasi lex cause adalah kegiatan melakukan klarifikasi atau perjemahan
Istilah hukum berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi otonom adalah kegiatan melakukan kualifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan perbandingan hukum. Bab 6. Ketertiban umum. Ketertiban umum adalah suatu konsep untuk mengesampingkan berlakunya hukum asing yang seharusnya berlaku, karena hukum asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi Asia hukum yang hak. Ketertiban umum bersifat relatif. Sistem relatif itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor waktu, faktor tempat, dan faktor intensitas. Bab 7. Penyelundupan dan ketertiban umum. Ketertiban umum dapat menyelundupkan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya ini bertujuan agar supaya hukum nasional dapat dengan menyampaikan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sangat menyelundupkan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional berdasarkan kaidah-kaidah hukum asing. Perdebatan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tepat berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita saksinya hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yaitu karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan perlakuan hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindari pemakaian hukum nasional itu. Bab 8. Pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam membantu suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tertentu, pilihan hukum, dan pilihan forum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum dari Lexford dan merupakan penyelundupan hukum. Bab 9. Hak-hak yang telah diperoleh. Hak-hak yang telah diperoleh digunakan untuk mendapatkan bahwa perubahan-perubahan dari fakta-fakta yang menyebabkan dalam suatu hubungan tertentu. Diperlukan suatu kaidah hukum tertentu tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula itu. Prof. Virjon Projok Dikoro menggunakan istilah kelanjutan keadaan hukum untuk istilah hak-hak yang telah diperoleh. Teori hak yang diperoleh mempunyai hubungan dengan bagian HPI yang lain, yaitu ketertiban umum dan penyelundupan hukum. Juga dengan mengaku keputusan asing, hak-hak yang diperoleh dapat dianggap sebagai kebaikan dan ketertiban umum. Dalam hak-hak yang diperoleh diutamakan hukum asing dan dikesampingkan hukum nasional. Dalam ketertiban umum diutamakan hukum nasional dan dikesampingkan hukum asing. Bab 10. Persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan merupakan bagian teori umum HPI yang di waktu akhir ini telah memperoleh banyak perhatian para sejarah. Dengan bagaimana lain dari teori umum HPI, terdapat hubungan erat misalnya dengan masalah kualifikasi dan Renvoy dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh yang secara tersendiri. Persoalan pendahuluan terjadi apabila putusan terakhir dalam satu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim satu negara bergantung pada pemecahan terlebih dahulu dari suatu persoalan lain yang merupakan persoalan pokok. Bab 11. Penyesuaian. Penyesuaian terjadi apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu sang hakim memakai hukum asing
dan harus berusaha untuk memasuki hukum yang lain. Dalam pengertian hukum, terminologi hukum dari negara sendiri, beberapa contoh tentang penyesuaian antara lain akte otentik, adopsi, trust, hak waris, dan kecelakaan pesawat terbang. Teori penyesuaian berhubungan dengan bagian HPI yaitu dengan kualifikasi persoalan, pendahuluan, dan ketertiban umum. Ya, segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.